Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakannya bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, cukup satu orang saja. Amin. Judul khotbah hari ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Sebagai pengantar, Alkitab menggambarkan seluruh wilayah Israel dengan ungkapan dari Dan sampai Berseba. Sebagaimana orang Korea mengatakan dari Hala sampai Bekdu. Orang Indonesia mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Banyak orang memahami ungkapan ini hanya sebagai petunjuk wilayah geografis. Namun bagi kita yang telah menerima terang Yesus Kristus, ungkapan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah hati Allah yang rindu agar terang Yesus Kristus diberitakan ke seluruh bumi, kepada segala bangsa, dan kepada semua generasi, sehingga orang-orang yang masih berada dalam kegelapan dapat kembali kepadanya.
Karena itulah slogan kebaktian bahasa Indonesia ini dan judul khotbah hari ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Saat ini banyak jemaat beribadah bersama-sama di tempat ini. Namun ada masa ketika tidak ada satupun orang Indonesia di kebaktian bahasa Indonesia ini. Tetapi Allah mengirimkan satu demi satu orang dengan pesan dan rencananya yang indah. Dan sekarang Tuhan telah membentuk sebuah komunitas yang indah di mana jemaat dari berbagai suku dapat beribadah bersama. Tentu saja saya percaya bahwa Tuhan akan terus mengirimkan jiwa-jiwa yang telah ditetapkan untuk menerima keselamatan, memenuhi kursi-kursi yang masih kosong di tempat ini, menyelamatkan mereka dan membangun mereka menjadi murid Kristus. Amin. Berbeda dengan Korea, Indonesia terdiri dari banyak suku yang dipersatukan dalam satu bangsa. Seiring bertambahnya jumlah jemaat, kami mulai bersekutu dengan orang-orang dari berbagai suku di Indonesia. Kami menjadi semakin tertarik untuk mengenal karakteristik masing-masing suku, persamaan dan perbedaan di antara mereka. Karena itu kami juga pernah mengadakan waktu khusus di mana jemaat memperkenalkan suku mereka masing-masing. Suku pertama yang kami pelajari adalah suku Batak. Karena sebagian besar jemaat kami berasal dari suku Batak. Kami percaya bahwa Allah memiliki alasan dan rencana khusus mengapa Dia mengirim kepada mereka kepada kami. Karena itu kami belajar bersama, berdoa bersama dan mencari kehendak Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa kami dengan memperluas wilayah pelayanan misi kami. Melalui pertemuan Bapak Pendeta Bayu, kami diundang untuk menghadiri retreat remaja suku Karo, salah satu cabang dari suku Batak. Kesempatan ini juga menjadi jalan bagi kami untuk mengunjungi keluarga-keluarga jemaat yang tinggal di Medan, Jupri, Yesaya. Karena itu, malam ini saya akan berangkat ke Medan, sebuah kota yang berada di bagian barat Indonesia. Dan sebulan kemudian tim misi jangka pendek Indonesia kami akan berangkat ke Kupang yang berada di bagian timur Indonesia. Dari Medan di barat hingga Kupang di timur, ke barat dan ke timur. Allah sedang memimpin kami dengan sempurna dan sangat rinci melalui Roh Kudus agar kami dipersiapkan menjadi wadah yang mengutus misionaris dari Sabang sampai Merauke. Amin. Namun tentu saja masih banyak tempat yang harus kami jangkau. Masih banyak pelayanan yang harus dihubungkan dan diperluas. Seperti yang saudara ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 18.000 pulau. Karena karakteristiknya sebagai negara kepulauan, setiap daerah berkembang secara relatif terpisah, sehingga memiliki budaya dan bahasa yang unik. Pada saat yang sama, di banyak pulau dan daerah masih terdapat kepercayaan tradisional, pemujaan leluhur, praktekan perdukunan, ramalan, dan berbagai bentuk penyembahan berhala yang telah berakar kuat. Selain itu, sekitar 90% penduduk Indonesia adalah Muslim. Negara pulauan dan negara dengan lebih dari 90% penduduk Muslim, dari sudut pandang manusia ini tampak seperti bendungan raksasa yang tidak mungkin runtuh, seolah-olah mustahil bagi mereka untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, seolah-olah tidak mungkin berubah, seolah-olah sebuah benteng yang tidak memiliki celah sedikit pun. Namun Allah selalu menyelamatkan dunia ini melalui satu orang yang memiliki hati Tuhan. Melalui ibadah hari ini saya berdoa agar kita dapat melihat bagaimana Allah
menyelamatkan dan membangun dunia ini melalui satu orang yang dipakainya. Pokok bahasan yang pertama adalah segala bangsa. Dalam ayat 20 sampai dengan 23, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida dan di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ada satu hal yang sangat penting dalam bagian firman hari ini, yaitu adanya orang-orang Yunani yang datang ke Yerusalem untuk beribadah pada hari raya Paskah. Paskah adalah hari raya yang memperingati peristiwa Allah membebaskan bangsa Ibrani dari perbudakan di Mesir. Dengan kata lain, ini adalah perayaan yang sangat berpusat pada bangsa Yahudi. Namun, yang mengejutkan adalah ada orang-orang Yunani di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka datang bukan untuk berwisata atau sekedar melihat-lihat, melainkan untuk beribadah. Mereka juga ingin bertemu dengan Yesus. Dari sudut pandang orang Yahudi pada zaman itu, hal ini hampir tidak mungkin terjadi jika diibaratkan pada zaman sekarang. Ini seperti seorang Muslim datang ke gereja, mendengar tentang Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, lalu datang untuk menyembahnya. Sungguh suatu yang luar biasa. Bagian ini tidak dicatat dalam Injil-Injil yang lain, tetapi Rasul Yohanes secara khusus mencatatnya di dalam Injil Yohanes. Mengapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa karya penebusan dan kebangkitan Yesus sedang melampaui batas bangsa Yahudi dan mulai menjangkau orang Yunani, bahkan segala bangsa. Karena itu kita juga tidak boleh membatasi karya keselamatan Allah dengan alasan apapun. Jangan membatasinya dengan ketidakpercayaan kita. Jangan membatasinya dengan ketidaktaatan kita. Jangan membatasinya dengan prasangka kita. Sebaliknya, kita harus memberitakan Yesus Kristus kepada segala bangsa dan semua orang tanpa memandang latar belakang manusia mereka. Lalu mengapa orang-orang Yunani itu mencari Filipus padahal banyak murid lain berada di sekitar Yesus? Petunjuk pertama ada pada namanya. Di antara para murid Yesus, Filipus dan Andreas adalah murid yang memiliki nama Yunani. Kemungkinan besar orang-orang Yunani merasa lebih mudah berbicara dengan Filipus. Mungkin juga karena Filipus lebih fasih, mahir berbahasa Yunani dibandingkan murid-murid lainnya. Bagian ini mengingatkan saya mengapa saya memakai nama Indonesia. Walaupun saya orang Korea, saya menggunakan nama Indonesia agar teman-teman Indonesia merasa lebih dekat dengan saya dan mengetahui bahwa saya bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu titik kontak misi. Sama seperti ketika ada orang Indonesia yang datang dan para pelayan Korea berkata, cobalah bertemu dengan Anita, cobalah berbicara dengannya. Karena mereka tahu saya dapat membantu menjembatani mereka. Orang-orang Yunani itu meminta untuk bertemu dengan Yesus. Namun, Yesus tidak hanya berkata, bawalah mereka kepadaku. Jawaban Yesus diberikan dalam ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yesus berkata,
ia harus mengikuti aku. Jika diterjemahkan sesuai makna bahasa aslinya, jika siapapun terus-menerus ingin melayani aku, maka ia harus terus-menerus mengikuti aku. Melayani Kristus berarti mengikuti Kristus. Jalan mengikuti Yesus kadang mengandung kerugian. Ada pengorbanan, ada penderitaan, ada salib. Namun di jalan itu juga ada kemuliaan kerajaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan apapun. Sebagaimana orang-orang Yunani datang mencari Yesus, saya juga berdoa agar banyak teman Muslim mencari dan menemukan Yesus. Tetapi jangan berhenti hanya sampai bertemu Yesus. Saya berdoa agar mereka menjadi murid yang mengikuti Yesus. Dan saya berdoa agar karya penebusan dan kebangkitan Yesus mengalir melalui kita kepada semua suku di Indonesia dan kepada generasi berikutnya. Kiranya setiap orang yang beribadah bersama hari ini dipakai Tuhan sebagai saluran berkat yang menyelamatkan dan membangun segala bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pokok bahasan yang kedua adalah 1 biji gandum. Dalam ayat 24 dan 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ketika Yesus mendengar bahwa orang-orang Yunani datang mencarinya, tiba-tiba ia berbicara tentang 1 biji gandum. Mengapa? Karena untuk menyelamatkan segala bangsa, Yesus harus terlebih dahulu mati di kayu salib. 1 biji gandum itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Melalui kematian Yesus yang satu itu, jalan keselamatan dibukakan untuk menyelesaikan masalah dosa, kutu, kuasa iblis, dan maut yang mengikat seluruh umat manusia. Dan kemudian Yesus juga menunjukkan jalan yang sama kepada para muridnya. Dalam ayat 25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kematian yang dimaksud di sini bukan hanya kematian secara jasmani, artinya adalah matinya keegoisan kita, matinya keinginan diri kita, matinya manusia lama kita, dan hidup yang menempatkan kehendak Allah di atas segala rencana dan keinginan pribadi kita. Setiap kali saya merenungkan firman ini, saya selalu teringat kepada para pelayan orang Korea di Kebaktian Bahasa Indonesia ini. Saya teringat akan kesaksian mereka yang saya dengar dalam retreat para pelayan Korea. Mereka tidak hidup hanya untuk diri sendiri, keluarga sendiri, atau anak-anak mereka sendiri. Mereka rela memberikan waktu dan materi yang sebenarnya dapat mereka gunakan untuk diri mereka sendiri. Dengan kasih dan doa, mereka melayani jemaat Indonesia dengan sukacita. Jika hari ini jemaat Indonesia dapat beradaptasi dan bertumbuh dengan baik di negeri Korea yang asing dan di gereja Korea awalnya juga asing bagi jemaat Indonesia, itu semua karena kasih Allah yang telah mereka tunjukkan melalui hidup mereka. Dan saya sangat bersyukur dan terharu melihat jemaat Indonesia yang telah menerima kasih itu kini bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang dewasa, yang juga membagikan kasih yang mereka terima kepada orang lain. Saya percaya bahwa pengorbanan dan dedikasi para pelayan Tuhan yang hidup seperti 1 biji gandum telah menjadi buah yang indah dalam kebaktian bahasa Indonesia ini. Dari orang yang dahulu
hanya menerima perhatian. Kini menjadi orang yang memperhatikan dan melayani orang lain. Dari orang yang dahulu hanya berharap menerima berkat, kini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita menaikkan syukur, pujian, dan kemuliaan kepada Allah yang telah menumbuhkan kita seperti ini. Sekarang Yesus berbicara tentang identitas kita. Dalam ayat 35 dan 36, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Terang itu adalah Yesus Kristus. Kegelapan melambangkan dosa, maut, dan kuasa iblis. Pada akhirnya setiap manusia hidup dalam salah satu dari dua jalan. Yang pertama adalah hidup dalam terang, berjalan bersama Kristus di bawah pemerintahan Allah. Yang kedua adalah hidup dalam kegelapan, di bawah pengaruh dunia dan kuasa si iblis. Hanya ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia dapat hidup di bawah pemerintahan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan hidup dalam damai dengan Allah. Percayalah bahwa satu-satunya jalan keluar dari kuasa kegelapan iblis, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanyalah Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Satu-satunya jalan untuk menjadi anak-anak terang adalah percaya kepada Yesus, terang sejati yang datang ke dunia ini. Yesus yang adalah Allah sendiri telah memikul seluruh dosa kita di atas kayu salib dan mati menggantikan kita. Ia bangkit mengalahkan kuasa maut. Melaluinya jalan kepada Allah dibukakan. Dosa-dosa kita diampuni. Dan pekerjaan iblis dihancurkan untuk selama-lamanya. Di atas kayu salib Yesus berseru, sudah selesai, dalam Yohanes 19 ayat 30. Saudara-saudari yang terkasih, kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah anak-anak terang. Terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia, dalam hidup kita. Karena itu marilah kita memberitakan kepada jiwa-jiwa yang masih berjalan dalam kegelapan dan tidak mengetahui jalan yang benar, satu-satunya jalan yaitu kebenaran tentang kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kita hidup sebagai terang dunia dan garam dunia bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan, di Kabupaten Sinan, Provinsi Jeolla, Korea Selatan, terdapat sekitar 1.000 pulau. Salah satunya adalah Pulau Jeongdo, yang luar biasa adalah sekitar 90% penduduk pulau itu adalah orang Kristen. Pulau dan 90% ketika melihat dua kata ini, saya langsung teringat kepada Indonesia. Negara kepulauan dan negara dengan sekitar 90% penduduk Muslim. Pulau Jeongdo juga dahulu merupakan pulau yang terpencil dan terisolasi dari daratan. Karena itu pulau tersebut dipenuhi penyembahan berhala, perdukunan, ramalan, takhayul, dan berbagai ritual tradisional. Secara rohani, pulau itu berada dalam kegelapan. Namun di tempat itu ada satu orang, yaitu penginjil bernama Moon Jun-kyung. Ibu Moon Jun-kyung lahir pada tahun 1891 di Pulau Amte, Kabupaten Sinan, Provinsi Jeolla.
Pada usia 17 tahun ia menikah dan pindah ke Pulau Jengdo. Namun segera setelah menikah ia ditinggalkan oleh suaminya. Karena suaminya sebenarnya telah hidup bersama wanita yang lain dan menikah dengannya hanya karena tekanan dari orang tuanya. Setelah itu ia tinggal bersama mertuanya, ia belajar membaca dan menulis. Kemudian ia mulai membaca Alkitab. Melalui firman Tuhan ia bertemu dengan Yesus. Dan ia menyerahkan seluruh sisa hidupnya kepada Tuhan. Ia pergi ke berbagai pulau di Kabupaten Sinan untuk memberitakan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa dalam 1 tahun ia menghabiskan 9 pasang sepatu karet karena begitu giat melakukan penginjilan. Pada waktu itu belum ada jembatan yang menghubungkan pulau dan pulau. Ia harus naik perahu atau berjalan melintasi lumpur pantai ketika air laut surut. Bahkan beberapa kali ia hampir kehilangan nyawanya karena air pasang yang datang secara tiba-tiba. Namun ibu penginjil Munjungyong tidak pernah berhenti. Ia berjalan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ia berjalan untuk menyelamatkan satu desa. Ia berjalan untuk menyelamatkan satu pulau. Melalui ketaatan satu orang ini, banyak gereja didirikan di pulau-pulau Kabupaten Sinan. Pendiri CCC Campus Crusade for Christ, Bapak Pendeta Kim Jun-gon yang berasal dari Jengdo, juga menerima pengaruh rohani dari Ibu Munjungyong. Ibu Munjungyong mengubah daerahnya dan membangkitkan generasi berikutnya. Pada masa Perang Korea tahun 1950, ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun ia tidak meninggalkan Jengdo. Ia bahkan memberitakan Yesus Kristus kepada tentara Korea Utara. Ia mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya dan akhirnya mati sebagai martir. Ia menjadi satu biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Namun kehidupannya menghasilkan banyak buah. Saat ini di Jengdo telah dibangun museum peringatan kemartiran penginjil Munjungyong. Saya sendiri berencana mengunjungi tempat itu pada liburan musim panas ini. Saat ini di Jengdo hampir tidak ada dukun, tempat ramalan, ritual perdukunan, ataupun kuil Buddha. Sebuah pulau yang sekitar 90% penduduknya percaya kepada Yesus Kristus. Saya percaya bahwa melalui satu orang yang dipakai Tuhan, Tuhan juga sanggup membangun Indonesia. Tuhan sanggup memakai satu orang untuk membawa terang Kristus ke setiap pulau di Indonesia. Saya percaya bahwa Indonesia akan menjadi negara kepulauan yang tidak lagi dipenuhi oleh perdukunan, ramalan, santet, penyembahan berhala, kuil, masjid, serta menjadi negara di mana sekitar 90% penduduknya percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Yeremia pasal 5 ayat 1, lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Dialah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat memenuhi seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sampai hari ini Tuhan masih mencari satu orang itu. Dan saya percaya bahwa satu orang itu adalah saudara dan saya. Tuhan pasti akan memancarkan terang Kristus dari Sabang sampai Merauke melalui saudara dan saya. Karena itulah kerinduan hati Tuhan. Yang perlu kita persiapkan adalah kesiapan untuk pergi. Kesiapan untuk memberitakan firman. Dan kesiapan untuk menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Saudara, cukup satu orang saja. Kiranya setiap orang yang beribadah di tempat ini menjadi satu orang yang dicari Tuhan.
menjadi satu biji gandum yang lelah mati, dan memberitakan bahwa Allah hidup dan menyertai kita kepada keluarga, tempat kerja, sekolah, daerah, suku, bangsa, bahkan sampai ke seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kasih karunia yang telah memimpin kami sampai hari ini, kami mengucap syukur, hormat, pujian dan kemuliaan kepadamu. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari kuasa kegelapan dan iblis, mengampuni seluruh dosa kami dan membebaskan kami oleh kasih karunia-Mu. Tuhan, jadikanlah kami seperti Ibu Penginjil Mun Jung-kyung menjadi satu biji gandum. Jadikanlah kami juga satu orang yang Engkau cari, yang membawa terang Kristus ke setiap pulau di Indonesia. Biarlah semakin banyak orang Indonesia mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bangkitkanlah terus para pemimpin, pendeta, dan misionaris yang akan menyelamatkan banyak bangsa baik di Korea maupun di Indonesia. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.